daya cipta karsa karya otak manusia mungkin salah relatif, tapi yang datang dari Allah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu-ibu yang di atas masih ada grup wirid Yasin? Tak ada lagi orang baca Yasin? Ada Pak Ustaz. Kapan? Sore. Sore apa? Sore Jumat. Ramai. Adalah agak 2-3 orang. Itu sebetulnya mempererat persatuan. Masalah apa yang dibaca ya, Pak Ustaz kami katanya nggak boleh lagi baca surat Yasin. Surat Yasin itu Quran atau bukan Quran? Quran. Mana ada larangan membaca Quran? Kecuali Yasin itu di luar Quran. Ya ini di luar nih Pak Ustaz. Mana? Nih. Itu Quran yang sudah dipisah. Namanya surat Yasin. Dengan berbagai macam fotonya, ada foto selfie, ada WhatsApp, ada close up, macam-macam. Baca Yasin. Ibu-ibu, sore ini kita tidak baca Yasin seperti biasa lagi ya, tapi kita sore ini memperbaiki bacaan. Karena kalau cuma baca-baca aja kita sudah lama. Sore ini kita perbaiki bacaan. Nah, untuk yang pertama, Ibu Ketua dulu. Bu Ketua, silakan baca 3 ayat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Udah, Ibu yang kedua, Bu. Kalau begitu dia jangan dipaksa. Kalau dipaksa juga nanti dia merajuk. Kalau sudah merajuk dia tak datang lagi. Kalau dia sudah tak datang maka rusak jamaah. Demi untuk mengutuhkan jamaah, percaya aja bahwa dia batuk. Kalau dia tak batuk, mudah-mudahan dia batuk. Dah lah Bu, mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya. Ibu yang ketiga, baca Bu. Ya. Ya Asin. Apa Bu baca Ya Asin? Ini kan ayat 2 katanya. Rupanya baca Latin. Yang baca Latin rupanya baru belajar. Apa salahnya? Dah selesai. Jumat depan, ibu-ibu Jumat depan kita tidak baca Yasin lagi. Jadi kita akan hadirkan Ustadz, kita baca tafsir surat ya Yasin. Bacanya adalah tafsir surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini ada yang mengatakan maknanya ya insan. Ada pula hadis mengatakan ini salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anal Hasyr, Anal Aqib, Anal Fatih, Anal Khatim, Anal Taha, Ana Yasin, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Makanya disebut salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Yasin, Yasin itu siapa? Entahlah, mungkin yang baca itu namanya Yasin. Ala Yasin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibillah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bacaannya, paham. Jadi bukan sekedar, jangan sampai membaca ujung-ujungnya. Ini sekarang banyak orang baca Yasin tapi yang dibaca ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Apa yang dibaca? Masih syukur beliau yang baca macam itu Pak Ustaz. Ustaz jangan ngejek Pak Ustaz. Masih syukur dia baca. Terus yang satu itu tak berbunyi lagi. Apa yang kau baca? Ini Yasin lip sync namanya. Ini tren baru 2017 Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu kita jaga persatuan kembali kepada Al-Quran. Lalu kemudian anak-anak ini dimasukkan dalam SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Quran. Nanti terserah dia mau kuliah kemana. Dia mau kuliah ke McGill Kanada, silakan. Dia mau kuliah ke Jepang, silakan. Dia mau kuliah ke Amerika, silakan. Dia mau masuk ke Sorbonne Prancis, silakan. Tapi kepalanya sudah ada Al-Quran. Ini anak ibu, iya Pak Ustaz. Di mana sekolahnya? SDIT Tahfiz Quran. Berapa juz? 30 Pak Ustaz. 30 juz? Enggak, juz 30. Enggak apa-apa. Daftarkan anak anda segera SMP IT Al-Quran. Kalau tamat dari sini, hafal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 1. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa baca Quran, dan hafal 120 hadis. Kok bisa 120 hadis? Arba'in 3 kali. Kelas 1 30, kelas 1 40 arba'in, kelas 2 40, kelas 3 40. Maka tertolonglah anak-anak kita. Biayanya dari mana? APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Yang menandatangani APBD-nya siapa? Anggota legislatif. Yang memilih anggota legislatifnya siapa? Kita. Maka kita pilih orang yang punya spirit Al-Quran. Jangan nanti calon-calon caleg pergi ke masjid. Bapak ibu sekalian, nanti tak lama lagi akan pemilihan calon anggota legislatif. Tolong pilih saya. Ini saya bawakan 3 gulung karpet sebagai DP. Kalau saya menang, insya Allah saya tambah lagi. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Bapak kalau datang kemari jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Bapak kalau kemari jangan bawa AC. Kipas kami sudah banyak. Bapak kalau kemari jangan bawa lampu. Lampu kami sudah hebat. Tolong bawakan perda, peraturan daerah. Pertama, peraturan daerah. Gitu. Ini sekarang sekolah sudah dihilangkan. Dulu ini tempat negeri pondok pesantren, para alim ulama. Berapa pelajaran agamanya? Quran, tajwid, Taranum, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Ditambah lagi arud kawafi dalam bahasa Arab. Ditambah lagi nahu, sharaf, balaghah, mantik, bayan. Ditambah lagi badi 10. Tambah lagi hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Tambah lagi tafsir, ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i. Tambah lagi fikih 20, usul fikih, qawaidul fikih. 22 pelajaran agama. 22 pelajaran agama disempitkan menjadi satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Makanya jangan heran, profesor, doktor, tamat dari negeri berilmu pengetahuan, tapi kering, otaknya kering, jiwanya kering. Sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta, ikut siapa? Malah ikut Dimas Kanjeng. Kenapa? Karena spiritualnya sudah kering. Ibu, kalau pergi anak pagi sekolah, pasti dimasakkannya nasi goreng, mie goreng, dikasih telur dadar, mata sapi. Anaknya payah makan, tapi anaknya suka main bintang. Dimasakkannya mata sapi bentuk bintang. Anak tengok suka bintang, makannya Begitulah sayangnya ibu. Kebetulan ibunya poluan, makan kok tak makan, awas. Nah, jangan tersinggung, tak ada poluan yang begitu. Tak somat aja itu ngarang ngawur itu. Artinya apa? Kita punya cara bagaimana anak-anak ini mengaji. Maka buatlah metode TK Al-Quran, SDIT Quran. Bapak-bapak yang kaya raya, yang mobilnya banyak, yang rumahnya besar, yang banyak duitnya, buat. Jangan berpikir pesantren besar, santrinya 3.000. Kecil saja, 3 lokal. Lokal A, lokal 1, lokal 2, lokal 3. 30 orang, 30 orang, 30 orang. Bapak sudah menyelamatkan 90 anak dari sekuler, liberal, kafir, murtad, sesat, masuk ke jalan.
Kembali ke Quran. Tabligh akbar penting. Tabligh akbar pengajian ini penting. Tadi malam waktu pengajian ustaz yang datang dari Riau itu, ustaz apa namanya? Entah, aku tak ingat entah siapa namanya. Mudah ingat nama saya. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak sudah tertulis di situ. Abdul Somad. Qul wallahu ahad, Allahus Somad. Bagi yang ragu, aku ragu nih ustaz tentang ustaz dah tidaknya gitu dia. Maka semua aja dituliskan di situ. S1 Al-Azhar Mesir, S2 Dar Al-Hadis Al-Hasaniyah Institut Maroko. Itu Maroko. Banyak yang bertanya-tanya ke saya, ustaz dari mana? Maroko. Dekat dari Maroke Pak Ustaz. Sehari-hari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim nama sultan kami di kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Melayu Riau. Sultan Syarif Qasim. Syarif di pangkal namanya menunjukkan dia syarif, keturunan Nabi. Yang laki-laki syarif, yang perempuan syarifah. Kami dari negeri Melayu dan kami tuju di sini juga Kerajaan Melayu. Kami dari raja yang keturunan Nabi di sini juga sama. Nah, ini semua bangkitkan semangat. Yang jadi masalah, what's next? Setelah tabligh akbar ni apa? Gimana setelah tabligh akbar kemarin? Apa? Berserak sampah. Bukan itu yang kita inginkan. Setelah tabligh akbar, yang selama ini ragu-ragu, ini duit ini mau kubawa main judi ke Las Vegas atau mau kawin lagi ya? Ini duit, maka kau belikan tanah, kau dirikan lokal 3, kau cari pondok pesantren tahfiz Quran, panggil dia, kau ajar anak-anak di sini. 90 anak terselamatkan. 1 orang kaya 90, 1 orang kaya 90. Maka kalau ada 10 orang kaya, berapa anak yang sudah selamat? 900. Kalau ada 100 pengusaha, berapa anak Kalimantan Barat yang selamat? Saya pun bingung saking banyaknya. Banyaklah pokoknya. Banyak. Selamatlah. Ceramah ini penting, tapi ada action setelah itu. Jangan NATO, no action, talking only. Ustaz tu cakap aja tu, ngomong aja pandainya. Mana buktinya? Nah, ini kita buktikan semua. Maka selamatlah anak-anak kita. Nah, kau sudah hafal Quran karena kau sekolah di pondok tahfiz, silakan mau kemana. Bayangkan kalau anak ibu, ustaz dari tadi ibu aja, gimana lah, asal saya pandang ke atas ibu nampak, ke bawah baru apa? Ibu punya anak perempuan, SD IT tahfiz, SMP IT tahfiz, SMA IT tahfiz, dapat beasiswa fakultas kedokteran. Begitu tamat jadi dokter spesialis, pulang ke Pontianak, kerja di rumah sakit umum, jilbabnya panjang, rawat wajahnya lembut bekas air wudhu, mulutnya komat kamit ngulang bacaan Quran. Masuk dia ke dalam ruangan pasien sambil ngulang bacaan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Ibu sakit, tak jadi sakit. Belum lagi disuntiknya sudah sehat pasien-pasien itu. Coba kalau yang masuk itu yang bukan dari sekolah Al-Quran, dokter spesialis sekuler liberal, rambutnya pun macam durian, anak funky, oh, anting-anting 16, 8 di sini, 8 di sini, oh di sini, sampai macam sapi kurban. Di bibirnya ada pula bibir. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ngilu. Kuku hitam semua. Anak funky hitam, hitam kuku. Masuk dia ke dalam ruangan pasien. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Sakit ya? Sakit? Sakit? Belum suntiknya mati pasien itu semua. Pentingnya Quran. Makanya yang kita doakan itu, kita tak minta anak kita kaya raya, kita tak minta anak kita penguasa. Yang kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa ti qurrata ayun?
qurrata, sejuk ayun mata, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau nengok anak saya sejuk mata saya. Kalau nengok anakmu keluar biji mata aku. Sejuk mata kita menengok, jilbabnya panjang, tangannya tertutup ke dalam, wajahnya bekas air wudhu, datang cium tangan. Begitulah sejuk dipandang mata. Yang salah siapa? Kalau hendak membentuk buluh itu bambu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Karena rebung yang putih bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat membulat. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu galah yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Nah, baca Quran ya, jangan intervensi saya. Ini pribadi saya. Emang masalah Allah. Apa tak kumat jantung kita? Mau ditempeleng tinggi pula dia lagi. Mati. Mati itu semua orang mati. Rezeki jangan ditolak, mati jangan dikejar. Itu baru dapat saya dari Pak Rektor tadi. Masalah mati, semua mati. Keberanian tidak membuat engkau cepat mati. Pengecut tidak membuat engkau lambat mati. Jangan takut mati. Kau berani, jangan takut mati. Apakah dengan berani itu kau jadi cepat mati? Tidak. Apakah karena pengecut kau jadi lambat mati? Tidak. Mana imanmu kepada takdir? Mati sudah tertulis. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang tak nengok lampu merah lagi. Begitu pulang, tanya, kok tak tengok? Kalau tak mati kata Allah takkan mati. Oh, itu orang tak betul. Nanti saya disalahkan Pak Kapolda. Saya undang Ustaz tu lagi gila, Ustaz tu lagi. Nah, oleh sebab itu kau berani membuat ini apa? Karena Allah. Kalau kau mati kata Allah, mati. Betapa banyak orang yang katanya mau mati tak mati. Ustaz, saya sudah diponis dokter, katanya tak lama lagi mati. Berapa? 3 minggu kau mati. Salat Jumat cuma 3 kali lagi mati. Terus tak jadi saya operasi Pak Ustaz. Takut saya. Masa kata dia urat kaki dipotong naik ke atas. Apa namanya? Bypass. Emang jalan tol. Jadi operasi. Enggak Pak Ustaz, takut saya. Berapa umurmu kata dia? 3 minggu mati. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun tak mati-mati. Berapa banyak pula orang yang diponis mata sehat, kuping sehat, otak sehat, jantung sehat, buah pinggang sehat, paru-paru sehat, darah sehat, gula darah stabil, jantung sehat semua. Saking senangnya, aku sehat, tabrak mobil, mati. Mati bukan untuk ditakuti. Kita yang meninggalkan anak yang pandai baca Quran inilah yang menolong kita. Mati kita, dia ulang bacaan Quran 1 hari 2 juz. Anak-anak yang hafal Quran itu ngulang hafalan Qurannya 1 hari 2 juz. Kalau dia tidak ulang 2 juz, maka dia lupa. 1 bulan dia khatam 2 kali. Mengalir pahalanya ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kita inginkan sebagai orang tua. Ibu mengandung dia 9 bulan 10 hari lamanya. Emang ibu dapat apa dari mengandung itu? Melahirkan dia meregang nyawa. Ibu-ibu yang melahirkan anak, nyawa taruhannya. Ibu-ibu zaman dulu kalau menasihati anak begitu, kau harus taat sama aku nak. Aku melahirkan mau meregang nyawa. Bukan macam ibu zaman sekarang, macam mengeluarkan ingus saja. Sesar, lahir. Alhamdulillah. Bukan senang. Nah, 9 bulan 10 hari kau kubesarkan. Nah, darahku mengalir dalam darahmu. Nah, air susu. Apa yang kau balaskan? Nah, itulah balasan dia. Mati kita didoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tak perlu dia bacakan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini. Tak perlu. Automatically, otomatis sampai pahala bacaan itu kepada anak. Allahu Akbar. Anak-anak kita akan sekolah di sekolah tahfiz Quran. Cita-cita orang tua saya yang tak sampai itulah. Pulang saya bawa ijazah. Mak, aku sudah LC, ni Al-Azhar dari Mesir.
Aku sudah MA, ini S2 dari Maroko. Kau tak hafal Quran? Aku ingin kau hafal Quran. Insya Allah anakku nanti hafal Quran. Sudah besar, masih kecil lagi. Maka adik-adikku yang belum menikah, carilah calon istri yang pandai baca Quran. Syukur-syukur hafal Quran. Kalau dia hafal Quran, nanti dia sambil masak baca Quran. Anakmu lari-lari lompat-lompat, tapi dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Anakmu yang sedang jalan-jalan, lari-lari, lompat-lompat, otaknya tajam, maka tak pernah dia tengok Quran, tapi dia hafal Quran. Loh, anak ibu kok hafal Quran? Aku sambil masak baca Quran. Ibu-ibu yang tak pandai baca Quran, yang tak pernah dengar Quran, yang tak pernah baca Quran, sambil masak apa yang dibaca? Kiong racun, kucing garong. Maka anak itu pun melompat langsung kucing. Habis muka emak dicakarnya. Sini koyak, sini koyak. Bedak 3 inci tak bisa hilang. Cakar. Anak tu bawaannya mau berzina aja. Lagunya lagu zina. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Anak tu hobinya mau nengok Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt. Kenapa? Lagunya lagu India. Datang buat suami dari belakang. Hancur lalunya. Makanya yang lajang-lajang, tapi 2 kali saya ulang ya, 3 kali saya ulang, yang lajang-lajang, yang sudah jangan lagi. Jangan ini jadikan alasan nanti balik ke rumah marah-marah. Bunda, ibu, istriku, patutlah anak kita ni tak ada yang pandai baca Quran. Kenapa? Rupanya aku salah pilih. Saya tak mau itu terjadi. Nanti panitia dipersalahkan. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Usah panggil dia itu lagi ke Pontianak. Kasih tahu ke Pak Rektor, stoplah itu Pak Rektor. Rusak jemaah kita dibuatnya. Yang baru mau menikah nanti, Pak Ustaz, mudahkan urusan pernikahan saya. Ya, kita doakan bersama. Maka kau carilah perempuan yang soleha. Datang kau ke pondok pesantren. Saya baru pulang, sahabat saya cerita, Ustaz Somad, saya menikah lambat. Terus cita-cita saya satu saja. Apa dia? Istriku mesti penghafal Quran. Saya pun pergi ke pondok pesantren, hafal Quran. Saya pilih salah satu, saya nikah sama yang ini. Syaratnya hafal Quran. Bapak tengok wajahnya, saya tak lihat wajahnya. Loh, kok berani? Saya tengok bapaknya ganteng, emaknya cantik. Cerdas dia. Aku tengok foto bapaknya ganteng, emaknya cantik, anaknya pasti tak jauh-jauh. Seperti kata pepatah, buah tak jauh dari tempat jatuhnya. Kalau jauh, pasti dibawa oleh kalong. Nah, Qurannya dapat, cantiknya dapat. Kalau kau nikahi dia karena sukunya, berapa banyak perempuan melanggar pantangan suku, diusir dari suku, dicopot gelar. Kalau kau nikahi dia karena kayanya, berapa banyak orang jatuh miskin, hartanya kau tak dapat. Kalau kau nikah karena wajahnya, berapa banyak wajah berubah, musim berganti, hari berputar. Dulu memang cantik, rambut bak mayang terurai, pipi bak pauh dilayang, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah. Perempuan macam bunga. Macam mana tabiat bunga? Kuntum, mekar, harum, layu, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Layu. Makanya banyak sekarang perempuan mukanya kalau diperiksa plastik aja sih. Pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik, bibir plastik. Orang dulu mensulam kain. Makcik nak buat apa? Nak menyulam kain. Sekarang tak. Sulam apa? Sulam bulu mata. Sampai plastik, lentik, plastik. Ada kebakaran, layu. Hancur sudah, kacau. Tak ada lagi yang asli, original.
Oleh sebab itu maka kau carilah Qurannya. Yang punya anak gadis juga cari menantu begitu. Cari yang mantap Qurannya. Pak Ustadz mau kami undang untuk penceramah, saya tak bisa lagi, jadwal saya sudah penuh. Ustadz tidak kami undang ceramah. Lalu apa? Menjadi ketua tim fit and proper test. DPR apa kepala daerah? Calon menantu Pak Ustadz. Apanya kita tes? Qurannya Ustadz Somad ngetes. Kebetulan anak bapak ini bukan sekedar cantik, cuan, bukan sekedar pintar, cerdas luar biasa. Maka diadakanlah fit and proper test. Datanglah pendaftar macam-macam, dari mulai yang ganteng sampai yang tak laku-laku datang. Siapa nama kamu? Nama saya Torik Pak. Baca wassama'i wa Torik. Wassama'i wa Torik. Kamu? Saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbinas. Kamu siapa? Saya Imran Pak. Oh panjang tuh kali Imran. Memang saya Imran Pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa sih Kulhu Allah? Andai ya. Jadi kita tengok Qurannya, jangan sampai salah pandang. Ini begitu nampak anak lajang ganteng datang bawa mobil mewah. Wah, buka kaca, buka gorden, tengok. Inilah dia bang yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Kenapa? Memang dia bawa Fortune merah metalik bang. Ini dia orang. Jangan dulu mah, jangan terburu-buru. Kita tanya dulu. Kita buat tim enggak. Mimpiku tak pernah salah. Inilah dia orang. Jadi kita nikahkan anak kita, jangan tunda, nanti diambil orang lain. Dinikahkanlah segera. Begitu seminggu selesai pernikahan, anak pun balik berurai air mata. Allah, kenapa kau menangis? Rentan. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Kalau kau kejar akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu janji Nabi. Kau kejar akhirat, dunia bersujud di bawah kakimu. Tapi kalau kau kejar dunia, akhirat kau tak dapat, dunia kau tak dapat. Maka berpikirlah. Yang belum menikah, yang sudah, jaga-jaga aja lah yang ada. Perbaiki, bawa mengaji, luruskan. Yang selama ini maharnya Al-Quran, balik dari sini, belilah linggis untuk membuka kotak yang sudah dipaku 4 sudut. Dimasukkan Quran ke kotak 4 kayu jati, dipaku 4 sudut. Oh, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat al-Quran, kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Balik dari sini, ambil tang, copot. Dibalut pakai kain sutra berwarna merah yang rupawan. Oh, bukan main. Dipaku dengan 4 sudut ukiran kayu jati dari Jepara, diletakkan di ruang tamu nan megah mempesona. Setiap kali tamu datang menengok, berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Apa nih Bu? Itulah mahar nikah kami Quran dulu. Cantik. Oh iya lah. Pernah dibaca? Dibuka biji matanya, menengok Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama waktu mau nikah, ini maharnya ya. Yang kedua waktu mau mati, tak mati-mati. Dibuka atap tak juga mati. Akhirnya bukakan Quran, mati kontan. Jangan sampai buka Quran, pahalanya sampai. Quran diturunkan bukan untuk orang mati, Quran diturunkan untuk orang hidup, tapi pahalanya sampai untuk orang mati. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa likulli harfin 10 amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim. Berapa? 30. Jadi yang tak lancar jangan kecil hati, karena makin tak lancar hurufnya makin banyak.
Kalau lancar kan sikit aja. Alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah.